Kalau di Indonesia kita kerja bangunan, kita mau kerja di mau makan di restoran, ya habis sama makannya aja. Nggak kerja di Malaysia ini benar-benar semangat karena seimbang. Kita mau nyimpen juga bisa, dan hampir ke pelosok-pelosok negeri di Malaysia ini kita lihat jalannya aja udah bagus. Kerjanya memang pada suatu misalnya aja bisa yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, kita itu kadang malu untuk mengakui bahwa Malaysia lebih maju dari kita. Tapi pada dasarnya atau pada faktanya, kita itu memang benar-benar kalah, guys. Intinya apa? Kita tuh harus mengejar ketertinggalan itu. Setidaknya ya kita jangan muluk-muluk untuk mencontoh negara-negara besar seperti Cina, Rusia dan lain-lainnya, USA atau Amerika. Kita cukup untuk mencontoh Malaysia dengan pembangunannya, dengan kalau orang rakyat Malaysia itu menyebutnya negara membangun, sedang membangun. Tapi setidaknya kita itu harus mencontoh Malaysia dengan cara pembangunannya, baik cara pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya, pendidikan dan lain-lainnya. Kita itu kalah di bidang semuanya kepada Malaysia. Dan kita itu negara yang sudah merdeka duluan daripada Malaysia. Bagi saya, untuk apa kita malu gitu? Jika kita mau sama-sama maju, ya jangan malu dong. Terutamanya di mentality atau mental masyarakatnya. Itu masih sangat kalah kita. Dan saya itu berbicara sesuai fakta yang saya rasakan dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya itu melihat di sini itu sangat beda banget, dan kedewasaan dari masyarakatnya itu sangat dewasa banget dan tertib banget, apalagi di jalannya. Contoh-contoh kecil aja di cara beratur atau antrinya itu sangat tertib. Terus contoh kecil aja, dan banyak-banyak lagi yang kita itu harus belajar dari negara Malaysia, dari masyarakat Malaysia. Kalau kita mau maju, terutamanya di masyarakatnya. Ya juga negaranya ya harus maju. Kalau mau maju ya harus belajar banyak dari negara-negara yang sudah berkembang. Menurut saya Malaysia adalah salah satu negara yang berkembangnya itu sangat pesat. Bahkan hampir sekarang itu di Malaysia ini, infrastruktur di Malaysia ini hampir ke seluruh pelosok negeri Malaysia itu sudah sangat baik. Itu dari infrastruktur. Dari segi pembangunan jalan kita sudah kalah jauh. Padahal kita ini adalah negara besar yang seharusnya mempunyai lebih panjang jalan raya daripada Malaysia. Tapi nyatanya, faktanya sekarang Malaysia ini memiliki panjang jalan raya itu lebih panjang dari Indonesia. Itu dari jalan. Kalau kita berbicara jalan. Tapi terkadang saya itu ngomong kayak gini, dicap sama orang-orang netizen kita itu seperti kita itu sedang berbicara kebohongan, sedang berbicara dusta. Padahal yang saya bicarakan itu adalah fakta dan nyata, dengan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Malaysia itu bukan hanya membangun di satu titik kota, tidak, tapi merata ke seluruh negeri, dan hampir ke pelosok-pelosok negeri di Malaysia ini kita lihat jalannya aja udah bagus gitu. Sedangkan di Indonesia, iya memang negara Indonesia itu memang negara besar, negara luas banget, dan penduduknya jauh lebih besar dari Malaysia. Saya juga paham itu. Tapi jangan lupa
bahwasannya Indonesia itu mempunyai sumber daya alam dan kekayaan alam itu jauh lebih besar daripada Malaysia. Tetapi ini menurut saya pribadi, saya yakin banyak di luar sana juga sependapat dengan saya. Walaupun ada juga ya netizen itu nggak terima ketika saya berbicara bahwa uh, Malaysia itu lebih maju dari Indonesia, itu banyak yang nggak terima. Tapi aku nggak, saya jujur nggak peduli dengan semua itu, karena saya bukan untuk mengadili negara saya atau membandingkan negara saya, tapi saya itu sedang memberikan contoh bahwasannya Malaysia aja yang lebih muda dari kita, kemerdekaannya lebih muda dari kita, tapi membangun negaranya itu betul-betul serius gitu, benar-benar serius. Dan banyak yang berkomentar di video-videoku itu, kenapa nggak ngebandingin dengan negara-negara selain Malaysia gitu. Ya karena saya itu berada di Malaysia. Yang pertama, saya berada di Malaysia. Jadi pengalaman yang saya dapat atau yang saya lihat itu di Malaysia. Dan saya itu tidak mau berbicara yang tidak ada bukti atau kenyataannya yang saya lihat. Gak mungkin semuanya tiba-tiba saya itu hanya melihat sebuah video dan menyatakan atau membandingkan, memberi contoh sesuatu yang tidak saya ketahui yang sebenarnya gitu. Dan nyatanya di sini itu lebih baik dari Indonesia, guys. Contohnya ya kita nggak usah jauh-jauh. Malaysia ini menggaji pekerjanya itu baik pekerja yang kerja kepada kerajaan maupun swasta, maupun seperti kita orang asing, seperti kita ini pekerja pekerja buruh, atau di Indonesia itu pekerja buruh lah gitu. Yang seperti kita ini kerja bangunan atau ya pekerja asing lah di Malaysia. Mereka itu menghargai jerih payah atau keringat kita itu dengan betul-betul ya sangat baik, itu sangat cukup buat kita gitu. Bener-bener gimana ya, seimbang lah dengan apa yang kita keluarkan gitu, baik dari segi pikiran maupun tenaga. Jadi kita itu kerja di Malaysia ini benar-benar semangat karena seimbang. Kita mau nyimpen juga bisa, makan sehari-hari untuk keluarga pun juga bisa, menyukupi kebutuhan keluarga itu juga bisa. Ini salah satu contoh kecil dari yang kita dapatkan di sini gitu. Banyak juga netizen kita atau orang-orang kita itu yang seakan-akan tuh benci sama sama PMI atau pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, atau TKI yang ada di seluruh negara tetangga lah gitu, baik di Saudi Arabia maupun di semuanya lah. Banyak juga yang mengatakan kami ini babu lah, apalah, kuli lah. Ya emang kita kuli, di sini emang kita kuli, dan di sini memang kita babu gitu. Tidak bisa dipungkiri itu semua. Dan kami sadar itu semua. Tapi setidaknya kami itu di sini tidak pernah mengharapkan tidak pernah mengharapkan uang dari ibu dan bapak kita, yang bukan hanya kita itu berusaha sendiri di sini gitu. Ya nggak tahu kalau kalian yang berkomentar pedas di itu ya, di komenan gitu ya, di komentar di video-video yang sebelumnya. Saya juga nggak tahu pekerjaan kalian tuh seperti apa dan keadaan kalian tuh seperti apa, lebih baik atau seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan kalian semuanya lebih baik daripada kami lah. Ya kekalahan kami mungkin kepada kalian tuh karena kami jauh dari keluarga gitu aja.
Tapi insya Allah kami di sini TKI Malaysia, TKI Indonesia yang ada di Malaysia itu khususnya, karena saya itu ada di Malaysia. Kami yakin kami bisa mencukupi karena di sini kami sangat berharga rasanya daripada di kampung sendiri, di negara sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena di negara sendiri kita kerja satu hari itu hanya di apa ya? Dia gajinya kecil gitu. Gajinya kecil dan harga-harga bahan pokok, bahan makan, bahkan untuk kita pergi ke tempat kerja itu memakai kendaraan, buat yang pakai kendaraan, bahan bakar minyak atau bensin atau petrol itu mahal di Indonesia gitu. Jadi menurut saya itu nggak seimbang kalau dibandingkan kita kerja di Malaysia. Di Malaysia ini kalau kita ini bicara tentang kita aja ya, nggak usah bicara tentang orang Malaysia. Kita bicara tentang yang saya rasakan aja gitu, yang kami rasakan di sini. Kita itu digaji misalnya yang kerja repair atau renovasi rumah itu paling murah itu 100 ringgit. 100 ringgit. 100 ringgit itu untuk makan ya 20 ringgit, 30 ringgit itu udah mewah banget makanannya gitu. Udah enak banget makanannya itu satu hari. Itu udah sekali minumnya udah enak banget itu. Itu kalau kita makan ke restoran atau kedai makan gitu. Kalau di Indonesia kita kerja bangunan, kita mau kerja mau makan di restoran, ya habis sama makannya aja. Nggak usah makan sama keluarga, makan satu orang aja udah 100 ribu. Kalau kita kerja di sana digaji 100 ribu ya habis 100 ribu gitu. Kalau di sini, kalau yang jimat itu yang hemat, teman-teman kita yang hemat itu biasanya makan dia masak sendiri, ya lebih jimat, lebih murah. Karena beras di sini hanya kalau nggak salah dalam kisaran 14 ringgit itu udah dapat 5 kilo. 5 kilo itu kalau cuman satu orang makan itu paling enggak ya sampai satu minggu sampai 10 hari lah gitu. Cuman 14 ringgit. Dan lauk-lauknya itu di sini bagi kami yang kerja di sini itu murah. Ya maksudnya sebanding lah dengan kerja kita gitu. Kita masih bisa menyimpan, masih bisa kasih makan orang di Indonesia, saudara, orang tua, masih bisa ngasih kita gitu. Masih bisa memberikan sedikit rezeki kita sama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita kerja di Indonesia belum tentu. Ya semua itu memang tergantung dari keberkahan sebuah rezeki. Tapi setidaknya ini adalah contoh lah. Mudah-mudahan lah ke depan Indonesia itu terutamanya pemerintahnya itu memikirkan bukan hanya akan menaikkan BBM atau bahan bakar minyak dan bahan pokok lainnya untuk yang dinaikkan, tapi juga gaji-gaji khususnya orang-orang bawah ini juga dinaikkan kalau mau negara itu mau maju. Iya, kita itu tidak memungkiri bahwasannya Indonesia itu banyak orang melihatnya itu hanya dari Jakarta, tapi tidak kenal dengan provinsi-provinsi yang tertinggal. Contohnya di Papua. Kita nggak usah berbicara Papua, banyak orang Papua dan banyak orang Sulawesi, Kalimantan yang berbicara tentang Pulau Jawa. Katanya pemerintah hanya fokus di Pulau Jawa. Di kampung saya itu di Jember, ini di Jawa Timur, masih banyak yang desa-desa itu yang tertinggal. Jalannya masih tanah, batu-batuan. Juga ya pendidikannya masih kurang. Ya
banyak lagi lah contoh-contoh lainnya gitu. Kita nggak usah berbicara ke Papua dan provinsi-provinsi lainnya. Di Pulau Jawa aja masih kurang gitu. Ya kita tidak memungkiri bahwa pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin. Tapi yang kami kesalkan itu banyaknya korupsi di negara kita, sehingga pembangunan dan apa ya, untuk memajukan negara tuh terhenti di situ, memperlambat kemajuan negara gitu. Karena yang dikorupsi aja udah. Kalau kita gini loh, kita ngomong di Malaysia, kita mungkin dalam 1 tahun bisa mendengar berita dari TV itu hanya mendengar 1 orang yang tertangkap korupsi. Tapi kalau di Indonesia hampir setiap bulan atau bahkan hampir setiap minggu ada berita bahwa ada pejabat yang tertangkap korupsi. Belum lagi yang tertangkap tangan dadah lah, narkoba lah, belum lagi itu. Banyak lagi. Itu yang sebenarnya yang apa ya, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ya kita nggak usah jauh-jauh ke pemerintahan yang tinggi, di desa-desa aja banyak yang korupsi gitu. Ya mudah-mudahan lah ke depan Indonesia akan lebih baik, bisa setidaknya setara dengan Malaysia. Kita jangan muluk-muluk dulu untuk setara dengan Amerika dan Rusia. Kita setara dulu dengan Malaysia gitu. Jangan hanya kita bangga dengan G20. Apa itu G20? Kalian bangga dengan G20 tapi kalian tidak pernah memikirkan bahwa banyak lagi orang-orang miskin yang bahkan untuk makan aja susah. G20 dibanggakan. Efeknya apa coba buat masyarakat yang kecil? Buatlah kebijakan yang sekiranya rakyat kecil itu bahagia, bisa setidaknya bisa menghidupkan atau menyekolahkan anak-anaknya, bisa hidup dengan layak. Itu yang kami harapkan. Ya mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik, lebih maju lagi, bisa setara dengan Malaysia. Jangan malulah untuk mencontoh negara-negara yang udah lebih maju dari kita, seperti Malaysia gitu. Jangan malu lah, jangan malu, sadar dirilah gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih buat kalian yang udah support channel ini. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan, sehat selalu beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.